Hai semua, saya bikin video ini untuk sharing pengalaman tentang menerima vaksin COVID-19 Sinovac. Banyak saudara dan teman yang nanya ketika tahu saya sudah menerima vaksin, gimana sih rasanya dan sebagainya, gimana pendaftarannya dan sebagainya. Jadi saya buat video ini. Saya divaksin tanggal 18 Januari, 5 hari setelah Pak Jokowi. Dan sampai hari ini jadinya juga sudah 5 hari saya menerima vaksin. Kesimpulannya ya saya sehat aja. Jadi kesimpulannya relatif aman vaksinnya dan tidak ada efek samping sama sekali. Eh, Pendaftarannya saya melalui sistem pendaftaran online Kemenkes. Saya pemilik Rosemary Estetika, klinik Pratama Rawat Jalan. Jadi tim medis seperti dokter dan suster dan SDM pendukungnya itu bisa mendapatkan vaksin yang round putaran pertama ini untuk nakes, yang memang untuk nakes. Pendaftarannya online, jadi memasukkan data ya tentang semua staf klinik dari dokter sampai semua staf pendukung, nama, jabatan, dan sebagainya. Setelah didaftar, berapa hari kemudian kami mendapatkan SMS. Kami masuk ke website juga, website pedulilindungi.id untuk registrasi. Setelah registrasi beberapa hari kemudian kami dapat SMS untuk daftar ulang. Nah, di SMS itu pertama kami ditanya tentang riwayat penyakit komorbid. Komorbid adalah penyakit penyerta. Apakah kami termasuk penderita penyakit, punya penyakit jantung, paru-paru, gagal ginjal, diabetes, TBC, dan lain-lain. Kalau jawaban kita tidak untuk itu semua, kemudian kita bisa memilih lokasi, tanggal, dan hari, dan jam di mana kita mau datang untuk divaksin. Pilihannya banyak puskesmas dan rumah sakit. Karena Rosemary Estetika ada di Bintaro, kami memilih datang ke Rumah Sakit IMC Bintaro, jadi dekat dari lokasi kami. Nah, waktu daftar ulang dari SMS itu, setelah kami daftar ulang, terus dapat balasan, yaitu kami dapat tiket elektronik barcode yang harus kami bawa ke lokasi vaksin pas hari H. Barcode-nya itu seperti ini. Nah, ini. Kelihatan? Jadi di situ ada nama, kemudian jadwal vaksinnya, lokasi, tanggal, jam, dan sebagainya. Ini yang harus kami bawa. Oke. Pas hari H, kami ke sana ke lokasi, ke rumah sakit IMC. Biasa di pintu gerbang setelah masuk itu dicek suhu ya. Setelah suhu kami normal, diarahkanlah ke tempat vaksinasi. Jadi rumah sakit membangun area untuk vaksin itu khusus gitu ya. Nah, di area vaksin itu ada empat titik. Jadi meja pertama, meja kedua, ruang vaksin, dan ruang observasi. Saya ceritain satu-satu. Meja pertama di situ kita harus memperlihatkan tiket elektronik yang tadi sebagai bukti bahwa kita terjadwal hari itu, jam itu untuk divaksin. Oke, nama kita udah ada. Di meja yang kedua, di situ kita ditanya lagi tentang riwayat komorbid. Jadi teman-teman jangan takut dan kita harus jujur. Kalau memang punya riwayat penyakit itu ya isi aja. Kalau iya ya iya. Karena ada penyakit yang kita derita tetapi juga masih diperbolehkan untuk divaksin dengan catatan. Di situ ada dokter gitu. Jadi kalau ada yang punya riwayat penyakit, di situ ada dokter yang bisa mempertimbangkan gitu ya, wawancara kita lebih detail, kemudian mempertimbangkan apakah kita tetap bisa. Di meja 2 juga kita dicek apakah sedang hamil atau menyusui. Jadi
Kalau hamil menyusui, sepertinya itu a big no, tidak bisa untuk menerima vaksin pada saat itu. Oke, di meja 2, kalau jawaban kita oke, penyakit komorbid tidak ada gitu ya, tidak hamil, tidak menyusui, kita ditensi, karena tensi kita pada saat itu sangat menentukan apakah kita bisa gitu ya divaksin. Tensi kita harus normal. Kalau pada saat itu tensi kita tinggi atau rendah, tidak ditolak sih, tapi disuruh istirahat dulu, tunggu kira-kira 30 menit sambil minum air teh hangat manis yang kemungkinan bisa membantu menurunkan tensi. Jadi kalau tensi normal tetap bisa divaksin saat itu. Oke, kalau tensi kita sudah oke, kita disuruh tunggu sebentar aja, karena memang nggak ada yang ngantri ya. Kan kita datang sesuai jadwal. Tunggu sebentar, kemudian kita diundang untuk masuk, untuk divaksin. Di dalam ruangan ada suster dan dokter. Dokternya itu langsung mempersilahkan kita duduk, terus memperlihatkan ke kita itu ampul vaksinnya. Jadi ibu, ini vaksinnya ya, masih disegel, mereknya Sinovac, yang akan diberikan adalah dosisnya 0,5 cc, kemudian expired date-nya masih lama. Jadi ini saya ambil ya dengan suntikan. Kemudian ditanya sih mau suntik di kiri apa di kanan. Karena saya minta izin untuk selfie, saya bilang, dok boleh ambil foto nggak? Karena saya ingin mengkampanyekan juga nih tentang vaksin. Dokternya bilang silahkan, mau tangan kiri apa tangan kanan yang megang kamera gitu ya. Ya sudah, jadi saya disuntik di sebelah kiri. Nggak sakit sama sekali, mungkin karena dokternya jago nyuntik ya. Jadi selfie saya belum selesai, suntikannya udah selesai. Jadi setelah selesai biasa dikasih plester dan selesai deh gitu ya. Terus saya diarahkan ke ruangan lain. Nah ini yang tahap terakhir ya, tahap keempat. Di ruangan itu adalah ruangan observasi. Namanya untuk observasi KIPI. KIPI itu kepanjangan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Apakah tubuh kita bereaksi setelah divaksin. Di ruangan itu kami diminta tunggu 30 menit. Pada saat itu sebenarnya kita akan dapat SMS. Saya waktu itu dapat langsung SMS. SMS-nya ada 2. Pertama, langsung saya dapat jadwal kedua vaksinasi, yaitu 2 minggu persis setelah vaksinasi pertama. Jadi saya dapatnya tanggal 1 Februari langsung. Itu schedule saya untuk vaksin yang kedua atau dosis kedua. Nah, SMS yang satu lagi adalah link untuk mengunduh kartu vaksinasi. Dibilang kartu, tapi sebenarnya kertas lembar seperti ini. Ini ada tulisan kartu vaksinasi COVID-19. Ini bukti bahwa kita sudah mendapatkan vaksin. Kita bisa print sendiri, ada linknya di SMS. Tapi rumah sakit IMC baik, dia langsung memprintkan untuk kita gitu ya. Jadi setelah 30 menit saya nunggu, langsung dapat sertifikat ini, kartu ini kayak lulus sekolah gitu. Nah di kartu ini ada nama kita, nik, alamat, nomor HP, lokasi vaksin, dan yang penting di sini ada nama dokter dan nomor HP dokter untuk kita hubungi kalau terjadi apa-apa reaksi vaksin setelah kita pulang ke rumah. Bagus ya, jadi dipantau juga gitu setelah vaksin itu. Selesai deh, sebelum pulang tetap sih perawatnya kasih arahan ke kita untuk tetap jaga prokes, menerapkan prokes, karena vaksin ini kan belum selesai, baru round pertama, nanti 2 minggu lagi round kedua, dan katanya teman-teman, tubuh kita, imun di tubuh kita itu akan terbangun, imun terhadap COVID-19 ya, akan terbangun setelah 2 sampai 4 minggu setelah vaksin yang kedua. Jadi di situ imun tubuh kita baru terbentuk.
Ya, dan Sinovac ini kan teman-teman tahu eh, eh, apa tingkat efisiensinya adalah 53% ya. Sorry, 63. Ya, 65%. Jadi menurunkan resiko sebanyak 65%. Ya, jadi prokes itu tetap terus dijalankan, gitu ya. Dan karena kan pemberian vaksin ini bakal berlanjut sampai tahun depan. Yang putaran pertama sekarang memang untuk nakes, tenaga kesehatan, dan SDM pendukung medis, dan untuk umum, menurut informasi itu akan dimulai pemberian vaksin mulai dari April 2021 sampai Maret 2022. Mudah-mudahan teman-teman dan saudara semua bisa segera ya mendapatkan jadwal vaksin. Jadi kalau semakin cepat kita divaksin, mudah-mudahan aktivitas normal kita bisa kembali dengan cepat juga. Gitu teman-teman, sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan atau komen boleh tanya, saya akan dengan senang hati menjawab. Oh ya, satu lagi, untuk daftar penyakit komorbid yang tadi saya sebutkan, jadi ada penderita penyakit tertentu yang boleh dan tidak boleh divaksin, atau boleh divaksin dengan catatan. Nah, saya punya informasinya, kebetulan akan saya share sedikit lebih detail di video saya yang lain ya, kalau teman-teman butuh. Oke, segitu saja. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dan prokes dijalankan. Makasih, bye.